Markus 10 ayat 39 menuliskan, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Kita harus meminum cawan yang Tuhan minum. Hal ini cukup jelas dari ayat yang kita baca. Kita diletakkan di dalam posisi yang sama, dan kita harus mengambil persekutuan dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Cawan dan baptisan yang disebutkan di dalam ayat ini tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Penebusan dosa merupakan sesuatu yang di dalamnya kita tidak punya peran. Cawan ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan hal ini berarti melakukan kehendaknya terlepas dari hal-hal lain yang menyertai. Kita tidak seharusnya disibukkan dengan hal-hal lain selain kehendak Tuhan. Cawan ini adalah penyerahan diri yang mutlak untuk melakukan kehendak Tuhan, tanpa disibukkan oleh hal-hal lain yang berhubungan dengan kehendak ini. Kesulitan bagi banyak orang adalah ketika mereka mencoba untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Mereka disibukkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari diri sendiri. Misalkan Tuhan meminta saya untuk pergi ke India untuk beberapa pertemuan di sana. Ketika saya berlutut untuk berdoa, pikiran saya segera melayang ke India. Saya memikirkan tentang peluang, kekurangan, biaya perjalanan, tempat-tempat yang harus dikunjungi, dan sebagainya. Semua pro dan kontra seketika itu datang ke hadapan kita, dan kita menjadi sibuk dengan hal-hal itu. Kita bukan sibuk dengan kehendak Tuhan. Beginilah cara iblis menguasai kita. Iblis menyibukkan kita dengan satu dan lain hal, atau kesulitan-kesulitan yang kita bayangkan. Akibatnya kita menjadi penuh kekhawatiran dan justru tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah hal yang sederhana bila kita tidak terlibat dengan hal-hal lain, yaitu hal-hal lain yang berkenaan dengan kehendaknya. Bila kita benar-benar hanya mendambakan kehendak Tuhan dan hanya mau disibukkan dengan kehendaknya, maka kuasa Tuhan akan hadir. Tetapi bila kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, seperti bayangan tentang kesulitan, dan bayangan tentang semua hal yang akan terjadi saat kita melakukan kehendaknya, iblis akan menemukan celah. Bila kita benar-benar damba untuk melakukan kehendak Tuhan, dan tidak takut akan apapun juga, Dia akan menunjukkan kehendaknya kepada kita secara sederhana, dan kita hanya akan tahu bahwa kehendak Tuhan yang akan terjadi. Tuhan Yesus hanya disibukkan dengan melakukan kehendak Allah. Dia tidak disibukkan dengan salib. Inilah sebabnya mengapa Dia dapat memikul salib. Bila pikiran Tuhan dipenuhi dengan betapa beratnya salib itu, atau betapa mengerikannya paku-paku itu, Dia tidak dapat memikulnya. Kita harus berhati-hati setiap kali kita mencari kehendak Tuhan. Kita harus menolak untuk disibukkan dengan hal-hal yang mungkin terjadi. Sangat mudah bagi kita untuk tenggelam dalam pikiran. Kita memikirkan tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan, atau hal-hal yang akan terjadi. Kita harus menolak pikiran itu. Misalkan Tuhan berkehendak agar kita melakukan sesuatu, namun kita membutuhkan uang. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita dapat melewati hari-hari kita, dan dari mana uang itu akan datang. Ini berarti kita sedang sibuk dengan hal-hal yang lain. Bila pikiran kita tertuju pada hal-hal ini, iblis akan menangkap dan menggunakan peluang ini. Ada seorang kapten di dalam sebuah perang yang besar. Kolonel memberi perintah untuk menyerang titik tertentu.
Perintah kolonel ini benar-benar sesuatu yang salah, dan kapten itu menyadari bahwa bila dia mengikuti perintah itu, berarti dia akan mati. Tapi dia hanya menanyakan satu hal, yaitu apakah ini benar-benar sebuah perintah. Karena dia yakin bahwa itu benar, dia pun tidak memikirkan hal-hal yang lain. Mereka menyerang dan semua pasukannya terbunuh. Ini harus menjadi sikap kita. Kita harus hanya mempedulikan kehendak Tuhan. Kita tidak seharusnya disibukkan dengan hal-hal yang lain. Bila kita melakukan seperti ini, iblis tidak akan pernah dapat menyentuh kita. Saat kita melakukan kehendak Tuhan dan tidak terikat pada apapun juga, kita akan menjadi tidak terbelenggu dan menjadi sangat gesit. Semua pergumulan datang karena kita disibukkan oleh hal-hal yang lain. Dalam situasi seperti ini, iblis akan menyusupkan ketakutan yang lebih banyak ke dalam pikiran kita. Bila kita sepenuhnya hanya untuk kehendak Tuhan semata, kita akan meminum cawan itu. Dengan meminum cawan itu, kemuliaan ada di depan mata kita. Kehendak Tuhan itu sempurna, baik, dan dapat diterima. Hal itu akan terus-menerus membuat kita semakin murni hanya bagi kehendak Tuhan. Ada sesuatu di dalam kita, sesuatu yang dari Allah, yang tidak akan pernah puas dengan hal-hal yang lain, dan hanya dapat dipuaskan dengan kehendak Tuhan. Kita perlu menempuh hidup yang seperti ini. Tuhan memberkati.